Tidak semua wanita beruntung bisa menikah dengan sosok pujaannya atau karakter yang sangat ia idamkan. Tapi setiap wanita akan beruntung ketika menjadikan lelaki yang menikahinya sebagai cinta sejatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a lana az-zawaj wa ja'ala baina az-zawjaini mawaddatan wa rahmah wa ja'ala fi dzalika ayatin liqaumi yatafakkarun. Wassalatu wassalam ala sayyidil khalq wa habibil haq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairi zawjin wa khairi abin wa khairi jaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban kami haturkan, kami persembahkan kepada para aba, ummahat, ikhwah, akhwat sekalian yang bergabung dalam kegiatan konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang pada kesempatan kali ini kita berada pada segmen Komisi Usroh dan Ukhuwah. Setelah beberapa waktu lamanya ada libur dan kevakuman ya karena bulan suci Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri, maka kembali ya konsultasi syariah ya hadir ya pada kesempatan kali ini setelah pada rangkaian-rangkaian pertemuan ya sebelumnya memakan waktu sekitar setahun. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang fikih ta'amul baina zaujain, tentang seni interaksi antara pasutri. Maka pada rangkaian-rangkaian perjalanan kegiatan konsultasi syariah untuk Komisi Usrah ya ke depan, insya Allah akan mengangkat ya sejumlah segmen. Ada majelis suami, majelis istri, tadabur ayat-ayat keluarga, majelis ukhuwah, dan juga tentang parenting Islami. Dan kami yang mendapatkan amanah untuk menemani para aba, ummahat, ikhwah, akhwat sekalian dalam materi pengantar berkenaan tentang majelis istri yang akan mengupas dan bahkan membedah ya sebuah kitab yang sangat menarik yang dipersembahkan spesial terutama kepada para wanita, para istri, yaitu Kaifa Taksibina Qalba Zawjik wa Turdina Rabbak, yang dalamnya memuat sejumlah tips, berbagai trik dan cara bagaimana bisa merengkuh cinta suami dalam bingkai ridho ilahi. Dan tentu al-wiqayatu khairu minal ilaj, sebagaimana tadi telah dikemukakan bahwa mencegah itu, melakukan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudaratan itu alangkah baiknya dia dicegah sebelum ia terjadi. Maka salah satu di antara bentuk ya pencegahan agar kita punya ilmu, bisa memanage berbagai macam konflik yang terjadi, dan kalaupun terjadi kita bisa keluar darinya, salah satu kuncinya adalah dengan mempelajari ilmu berkenaan tentang ketahanan ya keluarga. Ya, untuk tema pertama yang kita ketengahkan ya pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi telah disampaikan dan disebarkan flyernya, adalah tentang berkah suami soleh. Berkah suami ya soleh. Para sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi tema pertama yang beliau angkat dari 22 pasal dalam kitab ini, yang pertama atau bab pertama tentang sihatul bidah, permulaan yang baik. Bagaimana seorang wanita memulai lembaran kehidupan rumah tangganya. Karena permulaan yang baik itu akan sangat menentukan kebahagiaannya di masa depan dan suksesnya dalam merangkai kehidupan rumah tangga. Kita akan bacakan ya kitabnya saja. Sebelum kita buka ya konsultasi. Sihatul ibtida, permulaan yang baik atau permulaan yang benar dan tepat. Inna sihatal ibtida'i fi husnil ikhtiyari
faman ahsanat ikhtiyara zawji wada'at aqdamaha ala tariqil falahi was sa'adah. Sesungguhnya perempuan yang baik sangat tergantung, sangat terletak dengan pilihan yang baik. Maka seorang wanita yang berhasil dalam memilih suami yang baik, imam yang baik, maka sejatinya ia telah menjejakkan kakinya di atas jalan kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam arti kunci sukses atau di antara sumber kebahagiaan adalah kehadiran suami yang saleh. Maka pada paragraf pertama ini ya beliau mengingatkan kepada wanita ketika hendak menentukan imamnya yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah institusi keluarga dan juga menjadi ayah untuk anak-anaknya ke depan, maka mesti selektif dan pandai untuk menentukan pilihannya. Nah, bagaimana realisasinya, maksudnya? Maka beliau mengatakan selanjutnya, wal islamu dinul fitrati qad arsadatil mar'atal muslimata ila usus ikhtiyari zawji wallati ihtadat bihadiha kana zawaju zawajan maimunan mubarakan wa asbahatil usratu sahatan lil wal ata'i wal mawaddati war rahmah. Maka Islam sebagai agama yang fitrah telah memberikan bimbingan arahan kepada wanita muslimah bagaimana dasar-dasar dan prinsip di dalam memilih suami. Yang kapan dia berpegang dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar tersebut, maka niscaya pernikahannya itu akan menjadi pernikahan yang harmonis, penuh dengan keberkahan, yang keluarganya akan menjadi ladang atau wadah menyalurkan cinta, saling memberikan yang terbaik, dan mencurahkan cinta kasih. Jadi Islam mengajarkan kepada para wanita ketika dia ingin sukses di dalam membina mahligai rumah tangga, telah diletakkan prinsip-prinsip menjadi sebuah konsep yang jelas bagaimana menentukan suaminya atau menentukan teman hidupnya. Karena kapan dia berpegang ya dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa pernikahannya itu ya insya Allah akan menjadi pernikahan yang samarah, yang penuh dengan ya keindahan, dan rumah tangga itu di dalamnya akan penuh dengan berbagai macam semerbak keindahan. Maka samarah itu bisa terwujud. Nah, salah satu di antara faktor utama kesuksesan di dalam membina mahligai rumah tangga berkenaan tentang menentukan pasangan ya hidup. Karena itu akan sangat menentukan perjalanannya ya ke depan. Kemudian dasar dari hal ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang kepada kalian para wali seorang laki-laki yang kalian ridhoi, senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah putrinya dengan orang tersebut. Jika kalian menolak, tidak melakukannya, maka niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan juga kerusakan yang luas atau besar. Ini hadis di dalam hadis ini yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala memberikan petunjuk yang terang benderang kepada kita bagaimana seharusnya seorang wanita atau seorang wali memilihkan untuk putrinya lelaki yang baik, yang karakternya disebutkan fahadi sifatuz zauj as-salih ad-din wal khuluq. Maka karakter atau sifat yang hendaknya melekat pada suami yang saleh adalah ad-din wal khuluq, agama yang baik, baik agamanya dan akhlaknya mulia. Jadi dua sisi yang perlu diperhatikan yang menjadi standar
seorang laki-laki itu dikatakan sebagai laki-laki yang pantas menjadi imam, yang menjadi nahkoda dari sebuah bahtera rumah tangga, yang hendaknya seorang istri ketika dia ingin rumah tangganya sukses, maka ada dua karakter yang tidak boleh ia lupakan dan harus ia jadikan sebagai tolak ukur di dalam menentukan pasangan hidupnya. Yang pertama adalah lelaki yang baik agamanya, dan yang kedua bagus akhlaknya. Jadi khuluk itu merupakan bagian dari agama. Tetapi ketika disebutkan dzikrul khas ba'dal am, ketika disebutkan sesuatu yang khusus setelah umum, itu menunjukkan tentang begitu pentingnya. Jadi semangat dalam beragama itu penting, tetapi yang sangat-sangat ditekankan dalam kehidupan rumah tangga adalah bagaimana akhlak ya seorang ya laki-laki. Karena inilah yang akan menjanjikan mahliga impian sebagaimana diharapkan oleh seorang wanita. Karena wanita yang beruntung adalah ketika ia hidup bersama dengan seorang laki-laki yang ketika ia melihat kedua bola matanya, jiwanya menjadi tentram dan surga terasa semakin dekat. Seorang suami yang menjadi inspirator dalam ketaatan dan motivator dalam kebaikan. Ini dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, maka dengan akhlak yang mulia, perlakuan yang baik kepada istrinya, itulah yang akan menghadirkan berbagai keindahan dan semerbak cinta dalam relung hati orang wanita. Karena pada akhirnya para akhwat sekalian, Anda itu akan lebih banyak hidup bersama dengan sikap dan karakternya dan bukan dengan ketampanannya. Maka ini perlu menjadikan ya panduan bagi para wanita. Maka kemudian di sini penulis ya lebih menajamkan dari pentingnya memilih seseorang itu karena faktor agama dan akhlaknya. Fangduri ayatuhal ukhtul muslimatu fiman taqaddama li khidbatik. Maka perhatikanlah wahai saudari muslimah, siapakah pemuda yang datang meminangmu. Perhatikan baik-baik sosok yang datang ingin menghalalkanmu. Fa in kana multaziman bi ta'alimil islami, muhafizan ala salawati, ba'idan an ahli al-fiski wal hawa, musahiban al-akhyar, yatakassabu minal halal, fahuwa dzak la tatruki. Subhanallah. Maka perhatikanlah baik-baik siapakah lelaki, siapakah pemuda yang datang melamarmu. Apabila dia adalah seorang laki-laki yang komitmen, yang teguh dalam menjalankan ajaran Islam, menjalankan agama, menjaga sholatnya, dan jauh dari teman-teman yang fasik, teman-teman yang memperturutkan hawa nafsu, dan sebaliknya dia berteman, berkawan dengan orang-orang soleh. Dari sisi pendapatan, dia mencari nafkah dengan cara yang halal, maka itulah laki-laki yang pantas untukmu dan jangan sampai engkau melepaskannya. Dia adalah laki-laki yang baik untuk dijadikan pendamping hidup. Perlu diperhatikan ya, datang dari sisi agamanya, apakah dia ya konsisten mencintai agamanya, takut kepada ya Robnya, dia menjalankan agamanya, dia menjaga ya salatnya. Kemudian dari sisi pergaulannya, kan almaru ala dini khalili, seseorang itu sangat tergantung dengan agama ya kawannya. Kalau bahasa sekarang perhatikan circle-nya, ya bagaimana lingkaran yang berada padanya ya lelaki ya tersebut. Maka kalau dia kita lihat teguh dalam menjalankan agama, ya bergaul dengan orang-orang yang soleh, kemudian pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, eh, silahkan. Ini adalah kesempatan untuk bagaimana bisa merengkuh ya kegembiraan dan kebahagiaan ketika kita menerima lamaran dari laki-laki ya tersebut. Artinya dia menjadi karakter yang mesti ada ya kalau kita ingin sukses dalam membina rumah tangga adalah tentang agama dan juga akhlak ya seseorang. Nah, ada pernyataan yang sangat baik ya sangat indah ya sebagaimana ditegaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, meskipun sebagian ulama kita juga menisbatkannya kepada perkataan Hasan bin Ali, tapi dalam buku ini disebutkan tentang Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Tapi lebih tepat ya kalau Hasan Al-Basri lebih tepat untuk mengucapkan rahimahullah. Istilah para ulama kita sebenarnya maknanya benar, tetapi secara istilah biasanya kalau sahabat digunakan aku, adapun setelahnya di kalangan para ulama kita
rahimahullah. Jadi ada wasiat yang sangat menarik. Faqad awsal Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu rahimahullah rajulan faqal. Suatu ketika Hasan Al-Basri menasihati seorang laki-laki yang saat itu dia bingung ketika ada dua orang yang memiliki niat, memiliki keinginan untuk melamar. Ini belum deal ya, tapi masih ada kalau bahasa kita senter-senter atau nanya-nanya. Maka dia berada pada kebingungan. Ya kira-kira putrinya itu nanti diberikan atau nikahkan kepada siapa? Ya, kepada siapakah saya nikahkan putriku? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, zawij ibnatak zadin. Nikahlah dengan orang yang beragama. Dalam keterangan lain dikatakan, zawij haliman yattaqillah. Wa fi riwayah liman yakhafullah. Nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Maka tentu orang yang beragama dia akan takut kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in ahabba akramahu wa in kariha lam yadlimha. Karena seandainya saja faktanya ketika menikah nanti lelaki tersebut mencintai putrimu, maka dia akan muliakan. Dan kalaupun belum tumbuh rasa cinta, dia tidak menyukai putrimu, maka dia tidak akan pernah berbuat zalim dan lalim kepadanya. Dia tetap akan berusaha untuk membimbingnya dan kemudian tidak melakukan perbuatan, perlakuan, tindakan menganiaya dan menzalimi ya putrimu. Itu kalau memang laki-laki itu bertakwa kepada Allah. Ya, cuma sebagian merasa trauma kenapa penampilannya tidak. Kita harus perhatikan baik-baik, tanya baik-baik bagaimana karakter orang tersebut. Ya, orang yang bertakwa itu terkumpul pada dirinya dua hal, bahwa dari sisi agama dia taat kepada Allah, takut kepada Rabbnya, kemudian memiliki interaksi yang sangat baik. Karena pergaulan antara suami istri itu membutuhkan akhlak yang baik. Sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maka penting ya untuk menentukan hal ini, agamanya baik dan ingat akhlaknya. Kalau tidak nanti akan kecewa. Sebagaimana kata saya Al-Utsaimin ya rahimahullahu taala, kami nisa'il an yabkina nadaman hina yatazawwajna multazimin wa wajadnahu min aswa'in nas mu'amalatan li zaujatihim. Hari ini banyak di antara wanita yang harus menangis terluka penuh dengan penyesalan setelah menikah dengan laki-laki yang kelihatan baik dalam menjalankan agama, namun faktanya termasuk orang yang sangat jahat dalam memperlakukan istrinya. Kau memang lelaki yang sederhana, tapi mampu menorehkan luka yang sempurna. Dalam arti sangat penting ya bagi ya seorang istri wanita selektif di dalam memilih teman hidupnya, agar pernikahan itu bukan menjadi sesuatu yang mengerikan. Karena ada pernikahan indah secara fiksi tapi mengerikan secara fakta. Di sisi lain kita mendapatkan ada perempuan ketika melewati proses PPKM, perkenalan, pertemuan, khidbah sampai menikah, diliputi dengan suasana baper, terbawa perasaan. Bahkan ketika dia memasuki gerbang pernikahan, berjalan bersama, menghabiskan bulan madu, melepas senja di tepi pantai. Tapi akhirnya harus merana di penghujung cerita. Maka kita tidak ingin hal itu, maka cara terbaik mengamankan dari awal bagaimana bisa menentukan pilihan kita dengan laki-laki yang soleh. Nah, kalau faktanya sudah menikah, maka yang diperbaiki bagaimana memperbaiki dari agama suami kita dan juga akhlaknya, dan itu perlu namanya kedekatan dengan Allah. Ya, buat dia berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, dorong suami kita untuk menjadi laki-laki yang soleh. Itulah berkah dari istri soleha. Ketika faktanya setelah menikah, ya ternyata dia mendapatkan ada problem dari sisi agamanya dan juga dari sisi akhlaknya, maka pada saat itu dia berupaya untuk mencari cara yang tepat bagaimana agar bisa terjadi. Nah, kita singkat ya. Wa ba'dun nasi yanzuru ila zawaji wa ka'annahu safqatun tijariyah. Ar-rabi fiha man yajuzu akbar qadri minal mal bi ghadin nadari an nata'ijal mudammira 'ala al-usra. Fala yahumu khuluqi zawji wala dinu walakin kam ma'ahu min mata'id dunya fala takun hadi nadratuka li zawj fatadukina al-wailat wa takhsarina khusranan mubina. Walakin unduri ila damasatil akhlaq wa nabli ittiba wa tibil khisal wala takhda'ukil madhahil al-barraqah. Subhanallah. Ya, kemudian beliau memberikan ya kritik ya terhadap
gaya hedonisme yang terjadi, sebagian orang memandang pernikahan sebagai atau seperti kesepakatan bisnis, di mana yang beruntung adalah orang yang mendapatkan atau meraih jumlah harta yang paling banyak, tanpa memperdulikan dampak buruk yang dapat menghancurkan keluarga yang baru saja dibangun itu. Tidak penting baginya akhlak suami atau tidak penting agamanya, karena yang ia pandang, yang ia lihat adalah berapa banyak perhiasan dunia yang dimiliki. Ini adalah kritik ya sosial yang dilancarkan oleh penulis tentang gaya hidup hedonisme yang terjadi. Kemudian boleh berikan contoh di sini tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wangduri ila Rasulullah Alaihi Wasallam ila yamur rajulun ala qaumin fayakum Rasulullah Alaihi Wasallam kurun ada hariyun in khataba alla yunka wa in syafa an syafa wa in qala an yistama qala thumma sakat famara rajulun min fuqara'il muslimin faqala ma taquluna fi hadha qalu hariyun in khataba alla yunka wa in syafa alla yushfa wa in qala la yustafa faqala Rasulullah SAW hadha khairun min mil'il atau min mal'il ardi mithla hadha. Subhanallah ya. Beliau kemudian mengatakan ada pelajaran berharga dari Rasulullah SAW ketika ada seorang laki-laki yang berjalan melewati mereka, lalu Nabi bertanya kepada sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat mengatakan orang ini pasti kalau melamar diterima. Jika minta pertolongan pasti akan dibantu. Dan ketika dia berbicara akan dengar. Beliau pun kemudian diam. Lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang berasal dari kalangan kaum muslimin yang miskin, atau bahasa kita kismin ya. Maka beliau kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Mereka menjawab, orang seperti ini pasti tidak akan diterima kalau melamar. Jika meminta pertolongan tidak akan diberi, tidak akan ditolong. Dan jika dia berbicara tidak akan didengar. Kenapa? Karena miskin. Maka beliau SAW mengatakan, sungguh orang ini yang kalian katakan itu tidak didengar, suaranya nggak ditolong dan sebagainya, dia itu lebih baik sepenuh bumi dibandingkan orang yang datang tadi. Kemudian beliau bercatatan di sini, wala ya'ni hadza anni ad'uki ayatul ukhal muslima ila ikhtiyari al fakir walakin fakirun salihun khairun min ghanin talih wa kama lirajul an yangdur fi dinil mar'ah yanbaghi lil wali an yangdur fi dinir rajuli wa akhlaqihi wa ahwalihi li'anna tasiru bin nikai mauqufah wa ma tazawwaja min fasikin abu tadi faqad jana 'alaiha wa ala nafsi. Jadi kata beliau, sebagaimana seorang laki-laki dianjurkan untuk memperhatikan agama dari seorang wanita yang akan dia lamar, maka seorang wali juga mesti memperhatikan agama dari laki-laki, akhlak serta kondisinya, karena semua itu akan sangat menentukan pernikahan kelak. Jika ia menikahkan putrinya dengan seorang pemuda yang fasik atau ahlul bidah, maka berarti ia telah melakukan kejahatan besar kepada putrinya dan menzalimi dirinya ia sendiri. Maka pada penutupnya beliau mengatakan, waqad daraba salafun salih ridwanullah alaihim arwa al-amthila fi ikhtiyar zawj as-salih. Para salafus salih telah memberikan contoh yang terbaik di dalam menentukan, dalam memilih suami yang saleh. Fahada Sa'id ibn Musayyib at-tabi al-ma'ruf al-alim az-zahid. Seorang tabi'in yang mulia yang sangat dikenal dengan keilmuannya dan kezuhadannya itu Sa'id ibn Musayyib, menantu Abu Hurairah. Ha huwa dha yarfudu tazwid ibnatihi allati arafa nas jamalaha wa adabaha minal Walid ibn Abdul Malik. Coba perhatikan Said ibn Musayyib yang dia pernah menolak untuk menikahkan putrinya yang dikenal kecantikan adabnya, dia menolak untuk dinikahkan dengan Walid ibn Abdul Malik. Siapa dia? Ibni Khalifatul Muslimin. Dia putranya khalifah kaum muslimin. Wa yuzawijuha at-tilmid aw yuzawijuha lit-tilmid indahu talibul ilm yud'a aba wada'a ala dirhamain aw salatah. Tapi justru dia menikahkan putrinya dengan murid dekatnya, ya, seorang penuntut ilmu syar'i yang dipanggil Abu Wada'ah, yang maharnya cuma 2 atau 3 dirham saja. Maka para ikhwan dan akhwat sekalian yang Subhanahu wa taala, maka fawaid dari pembahasan kita sebagai edukasi kepada wanita muslimah untuk memilih pendamping hidup lelaki yang saleh, yang taat beragama dan berperilaku baik. Suami religius akan memberikan motivasi dan inspirasi untuk mendekatkan istri kepada Allah dan menuntunnya ke surga. Pesona akhlak suami bertakwa akan menghadirkan kebahagiaan dan cinta yang melimpah pada sanubari istri. Kritik sosial terhadap gaya hidup hedonisme yang menempatkan materi sebagai ukuran keberhasilan dalam pernikahan. Dan yang terakhir, bagaimana meneladani jejak manusia pilihan dalam memilih pasangan hidup yang tepat dan memudahkan proses pernikahan.
Ini bisa kami ya sampaikan barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya kami kembalikan ke Masya Allah. host. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi pengantar pada malam hari yang berbahagia ini, materi yang eh, penuh dengan faidah ya, terkhusus permasalahan keluarga, di mana kita sangat membutuhkan wejangan-wejangan dan nasihat seperti ini, karena walaupun kita sudah melewati ya fase pernikahan, ya kita masih membutuhkan materi-materi seperti ini untuk anak-anak kita kelak ya, bagaimana mengajarkan mereka eh, menjadi yang terbaik, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi yang telah diberikan. Kami membuka kesempatan kepada para peserta konsultasi syariah dimanapun Anda berada untuk dapat berkonsultasi bersama kami sama Asatidzah Dewan Syariah, dan pada malam hari ini telah membersamai kita Ustadz Muhammad Nirwan Idris LCMI, dan telah memberikan materi pengantar yang sangat luar biasa yang memancing mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Baik, silakan para pemirsa, Anda dapat eh, melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar ya, atau bisa eh, direct message ya kepada admin melalui kolom chat, atau juga melalui pesan WhatsApp. Ya, silakan. Kami menantikan pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Ya, jadi Anda bisa mengirimkannya di nomor WhatsApp 081 354 440 897. Ya, atau langsung melalui kolom komentar. Baik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp. Kita insya Allah akan mulai eh, konsultasi syariah kita pada malam hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama Ustaz dari Fulanah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya bagaimana jika ada seorang laki-laki yang datang dengan niat baik, tapi dia seorang laki-laki yang baru hijrah, baru belajar dan sedang mencari teman hidupnya agar dia bisa tetap istiqomah. Dan beliau berharap agar bisa menikah dengan seorang akhwat yang berlatar belakang alhamdulillah sangat baik dalam menjaga hak-hak Allah. Tapi wanita ini bingung karena pria yang dimaksud ini adalah orang yang baru berhijrah, dan dia tidak tahu di tengah jalan nanti seperti apa yang akan terjadi. Terlebih ikhwan tersebut adalah seorang polisi ya. Mohon solusinya Ustaz. Bagaimana sikap dari seorang akhwat ini? Jazakumullah khairan. Tapi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Pernikahan adalah suatu kebutuhan asasi. Terkadang dia menjadi sesuatu yang mendesak. Dan memang prinsipnya tidak semua wanita beruntung bisa menikah dengan sosok pujaannya atau karakter yang sangat ia idamkan. Tapi setiap wanita akan beruntung ketika menjadikan lelaki yang menikahinya sebagai cinta sejatinya. Dalam arti tentu dalam proses melamar itu yang penting dicek dulu siapa laki-lakinya. Ya supaya kita nggak tertipu dan tidak terpedaya. Kalau kita dapatkan ternyata meskipun dia baru hijrah, tapi keinginannya kuat untuk menapaki jalan hijrah tersebut, ya begitu besar kecintaannya terhadap agama, kemudian punya kesiapan komitmen untuk belajar, maka istikharahlah ya kalau memang kita mendapatkan namanya dan sudah istisyarah ya bersama dengan mungkin temannya atau para asatidah eh, atau ustadzat, maka bismillah, maka mudah-mudahan ya dia cocok ya untuk menjadi teman hidup tak.
Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Karena ada orang yang baru belajar ternyata bisa komitmen dalam beragama. Ada orang lama belajar ya tetapi tidak terlalu mencintai tentang agamanya. Jadi yang paling penting ini cek-recek dulu tentang siapa laki-laki yang datang melamar, terutama dari sisi kecintaan kepada agama dan paling utama akhlaknya. Ya, paling utama akhlaknya. Nanti kalau sudah menikah, kalau akhwat sudah lama belajar, jadilah istri yang berberkah yang kata Nabi SAW, liyattakhid ahadukum zaujatan mu'minah tu'inu ala amri dini wa dunia. Wanita yang berberkah adalah ketika menjadi istri yang membantu suami untuk urusan agama dan juga untuk urusan dunia. Boleh kok ya perempuan lebih banyak ilmunya, kemudian setelah menikah saling komitmen untuk yang pertama usul ibadah, jaga ibadahnya, dan kedua adalah usul isyrah, sepakat untuk bagaimana bisa saling berbagi kebaikan dan memperlakukan pasangan yang cara yang baik. Saya kira secara singkat ya, karena banyak pertanyaan masuk. Silakan. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jadi sebaiknya beristikharah ya, Ustaz. Istikharah, jika kata hatinya mengatakan iya, maka insya Allah eh, meminta doa kepada Allah semoga diberikan keberkahan. Baik, syukran kepada Ustaz atas jawaban dari saya, Ustaz. Kita lanjutkan. Silakan Ustaz dinyalakan mic. Afwan. Ya, belum sempat Iya, diatur. ini Ya. lepas. Jadi secara umum gitu, tapi jangan istikharah juga ya, istikharah dan istisyarah yang minta pertimbangan dapat membacakan, karena kalau istikharah toh cuma satu, nah, kalau sudah terbayang di kepala ya nanti ketika lagi berdoa itu juga muncul ya. Jadi istikharah itu menentukan pilihannya. Jadi tolong istikharah dalam sholatnya dan juga istisyarah ya, konsultasi ya. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Syukran. Barakallahu fikum, Ustaz. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya dari pemirsa konsultasi syariah yang telah ada. Baik, Ustaz. Pertanyaan masih dari pesan WhatsApp dari Fulana. Bismillah, izin bertanya, bagaimana dengan ayah yang tidak ingin terlibat dalam proses pendidikan anak karena merasa sang istri itu sudah lebih dari cukup ilmunya untuk mendidik anak, Ustaz. Ya, dia mengatakan sirah tentang Nabi Ibrahim yang meninggalkan Ismail dalam asuhan istrinya seorang. Ismail alaihissalam tetap tumbuh menjadi hamba yang bertauhid kuat. Apakah ini menjadi dalil untuk perbuatan sang ayah ini, Ustaz? Baik. Iya. Silakan. Itu kalau berdalil, yang paling penting dalam agama itu, yang pertama tahu apa itu dalil dan bagaimana metode istidlal, ya, bagaimana cara berdalil. Nah, pokoknya pada asalnya itu laki-laki adalah penanggung jawab utama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, An-Nisa ayat ke-34. Laki-laki adalah pemimpin. Nah, di antara bentuk kepemimpinan salah satu di antaranya adalah islah. Islah yaitu membimbing keluarganya menuju jalan agama. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini sebagai dasar tentang kewajiban seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk membimbing keluarganya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat banyak laki-laki akan dituntut oleh istrinya, anak-anaknya, lantaran tidak membimbing dan mendidik dari anak-anaknya. Jadi istri itu sebagai mitra, ya, suami sebagai pemimpin, ya, ini otaknya yang paling penting untuk memberikan arahan. Adapun istri dia sebagai mitranya. Yang namanya mitra itu membantu. Ya, seorang laki-laki membutuhkan mitra. Ada kepala sekolah, harus kepala sekolah harus hebat, harus bagus.
ya, yang memberikan arahan. Kemudian di situ ada kadang pelaku yang sering banyak interaksi, itu guru. Jadi betul ibu itu paling banyak berinteraksi nanti dengan anak-anaknya, tetapi konsepnya bahkan peran laki-laki itu begitu besar. Dan apa yang terjadi sama istrinya Ibrahim alaihissalam itu proses pendidikan dari Ibrahim alaihissalam. Ya, bukan akhirnya langsung melantarkan, tidak. Ibrahim alaihissalam sudah menanamkan keimanan. Makanya istrinya ya kemudian ya Sarah kemudian mengatakan, apakah ini Allah perintahkan kepadamu? Coba. Kenapa dia rela untuk dibiarkan? Karena dia bertanya, apakah ini karena perintah Allah? Ya, ketika Ibrahim mengatakan, iya, itu karena perintah Allah, maka dia ikhlas, dia ridho untuk menjalaninya. Jadi tidak tepat kalau mengatakan dia serahkan kepada istrinya, ini keliru. Jadi konsep mendidik itu pada dasarnya butuh yang namanya coachnya, butuh yang namanya ya pemimpin yang baik, yaitu bapak. Coba ayat-ayat banyak tentang Lukman. Siapa yang mendidik? Soal Lukman yang diabadikan Al-Quran. Lukman secara face itu tidak menarik ya, kata para ulama kita. Tetapi nasihat-nasihat petuah-petuahnya dalam mendidik anak itu diabadikan dalam Al-Quran tentang tips sukses di dalam mendidik anak dan wasiat-wasiat emas Lukman. Jadi itu secara prinsip ya. Jadi runtuhnya keluarga banyak hari ini karena tidak ada peran dari seorang seorang ayah. Ya, maka ini keliru, tolong bicarakan baik-baik. Maka tolong suami diajak ya untuk bagaimana bisa banyak belajar tentang parenting anak. Ya, parenting anak. Jadi kalau tidak belajar, kalau seorang laki-laki tidak punya ilmu, maka bagaimana dia mengajarkan istrinya? Kalau istri tidak punya ilmu, maka bagaimana dia mengajarkan anaknya? Kalau anak tidak punya ilmu, maka bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Jadi semua belajar ya. Suami belajar, istri juga belajar. Harmonisasi yang baik antara suami istri itu akan mendidik generasi robbani. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi perlunya eh, saling bekerja sama dalam mendidik, Iya. tidak justru membiarkan seorang istri semata. Dan Ustaz telah menyampaikan dengan rinci tadi, Masya Allah. Semoga kita semua eh, Allah berikan taufik ya untuk bisa mendidik anak kita dengan semaksimal mungkin dengan bekerja sama antara pasangan suami maupun istri. Syukran Ustaz. Kita melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz dari Fulana. Bagaimana jika ada seorang akhwat itu yang takut menikah karena eh, terlalu banyak melihat contoh pernikahan yang gagal di lingkungannya? Saya Ustaz. Iya. Jangan hukum seorang laki-laki karena kejahatan laki-laki yang lain. Ini prinsip ya. Jangan menyalahkan suami karena kebejatan lelaki yang lain. Jangan menghukumi lelaki yang baik ya karena kejahatan dari laki-laki yang lain. Betul, faktanya hari ini di balik biduk rumah tangga banyak air mata yang tumpah, hati tersayat, batin tersiksa, serta jiwa yang merana karena tersakiti oleh fakta. Penyebabnya apa? Penyebabnya pertama, karena lemah iman. Yang kedua, buruknya interaksi di antara pasangan suami istri. Nah, ketika perempuan lantaran trauma karena takut kemudian dia tidak menikah, maka ini juga bisa menjatuhkannya pada marah bahaya yang besar. Ya, dia justru bisa menjadi korban dari lelaki-lelaki durjana. Ya, bisa juga terenggut kesucian dan kehormatan. Banyak hari ini eh, kesucian yang terenggut atas nama cinta, kan gitu. Makanya jangan sampai melawan fitrah kita. Maka caranya jangan menunda pernikahan, tidak mau terima. Banyak laki-laki kok yang baik kok, banyak laki-laki yang saleh, maka berupayalah ya untuk mendekati teman-teman atau juga kepada para mendatangi ustadz ya dan sebagainya untuk nanti dipilihkan dengan laki-laki yang baik. Nah, ketika sudah menikah, komitmen untuk menikah. Ya persoalannya banyak orang itu sebelum menikah dia mau belajar. Tapi setelah nikah, sementara pernikahan sudah menjadi fakta, bukan sekedar fiksi, justru dia tidak menikah. Laki-laki hanya sibuk ngurusin fulus ya, ngurusin harta. Ya perempuan juga dengan sibuk dengan yang lainnya sehingga ya iman melemah,
dan juga buruk interaksi di antara pasangan suami istri. Intinya dua, kalau sudah menikah nanti tolong perhatikan, yang pertama usul ibadah, kekuatan spiritual, energi spiritual, yang kedua adalah usul isyrah, baiknya perlakuan kepada pasangan dengan tiga mabda, dengan tiga prinsip. Yang pertama adalah takrim, saling menghargai, yang kedua al-mawaddah, mencurahkan cinta kasih, yang ketiga ada al-hukm, memenuhi hak pasangan. Tentu semuanya dalam bingkai ketaatan dan kesabaran ya terhadap kelemahan dan kekurangan ya pasangan kita. Kita jadikan pasangan kita sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah dan jadikan dia sebagai ladang untuk berdakwah. Itu aja ya intinya. Ya, jadi jangan trauma ya. Ya tidak boleh trauma. Ini banyak perempuan trauma sampai tunda-tunda usianya kepala kepala tiga sampai akhirnya dia justru terjatuh pada hal yang diharamkan. Banyak perempuan akhirnya terjatuh pada perkara yang diharamkan dan justru dia menghindari laki-laki tapi justru dia terjebak dengan cinta palsu atau bahasa saya romantisme talekam ya. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga menjadi pencerah bagi saudari penanya dan kepada kita semua untuk kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita agar tidak eh, trauma terhadap hal-hal seperti ini. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Bismillah, Afwan Ustaz, mau tanya, alhamdulillah eh, seorang akhwat yang mengenal seorang ikhwan yang sangat soleh dan tertarbiyah, tapi setelah berjalannya waktu mereka menikah, dia menemukan bahwa ternyata ikhwan ini orang yang pelit dan tidak perhatian sama istrinya. Bagaimana sebagai istri menanggapi suami seperti ini, Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Eh, Lelaki yang baik, karakternya pertama rajin ibadah, yang kedua giat menuntut ilmu syar'i, yang ketiga aktif dalam menebar kebaikan dakwah, dan yang keempat amanah dan bertanggung jawab. Amanah dan bertanggung jawab. Maka ada nanti pembahasan kita dalam kitab ini tentang zawji bakhil, mada af'al. Suami saya pelit, apa yang mesti saya lakukan? Ini perlu kita lihat. Saya tidak berbicara tentang tanzilnya, fakta yang terjadi karena saya belum tahu bagaimana faktanya. Karena terkadang ada istri yang menuduh suaminya itu pelit, tapi ketika ditelusuri ternyata bukan suami yang pelit, tetapi istri meminta sesuatu di luar kemampuan dari sang sang suami. Tapi kalau seandainya benar ya suami itu orangnya pelit, maka berarti dia telah menjatuhkan dirinya, menawarkan dirinya pada petaka dan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga. Karena ketika kebutuhan istri tidak terpenuhi, kemudian dia mengalami goncangan, maka dikhawatirkan istri akan gelap mata dan akan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami tidak boleh kikir kepada istrinya. Maka jangan istri bebankan suami di luar kemampuannya. Tapi kalau ketemu yang kayak begini, maka silakan sampaikan. Boleh bicara tentang haknya atau ajak suami itu agar bisa konsultasi. Mungkin diam-diam ya, tapi atur strategi bagaimana akhirnya suami itu bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini. Maka kalau kayak begini ajak suami. Ya problem kita hari ini bahwasanya kajian-kajian seputar keluarga hanya dihadiri kebanyakan cuma perempuan saja. Itu pun juga karena mengadu masalah, ya kan? Karena banyak masalahnya, maka dia ya, hadir. Maka penting kepala rumah tangganya dihadirkan di sini untuk mengikuti pengajian agar dia tahu tentang bagaimana tips melelehkan kekasih jiwanya dan bagaimana menjalankan tanggung jawabnya. Salah satu di antaranya menafkahi istri yang dengannya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia paham satu suap saja masuk di mulut istrinya hatta matada fi imratik. Bukhari nomor 56. Satu suap saja itu dinilai sebagai bagian dari sedekah. Dinaran anfaqta ala ahlik. Jadi bandingan-bandingan di antara banyak amal kebaikan yang paling tinggi nilainya adalah satu dinar yang digunakan untuk membelanjakan kepada istrinya. Dia paham kalau tidak bertanggung jawab kepada istrinya, dia pelit, maka itu dosa. Kafa bil mar'i itsama anidai man yakut. Cukuplah seorang laki-laki dikatakan berdosa ketika ia menyia-nyiakan atau melantarkan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Tapi untuk akhwat saya tidak tahu ya kondisinya bagaimana. Apakah permintaan tak yang terlalu banyak? Ya, jadi suami gajinya 3 juta, tapi permintaannya HP iPhone, ya, iPhone 15, ya, kemudian karena tidak dikasih, ya merasa suaminya ya pelit. Tetapi secara konsep dasarnya
suami ya mesti untuk ya melampangkan ya nafkah istrinya ketika dia mampu. Ini wanita yang memberikan rasa dan jasa dalam kehidupannya, maka jangan bersikap bakhil, seke, pelit kepada ah, istrinya. Wallahu taala alam shawab. Ini secara umum ya. Silakan. Sampai 9.30 stop ya. Insyaallah. 6 menit lagi. Taib, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Insya Allah kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Eh, Pertanyaan yang menarik ini, Ustaz, berkaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Dua pertanyaan yang mirip ya mungkin. Ya. Ya, kita ya karena waktu yang terbatas, kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan Ustaz tadi. Eh, Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya mengetahui tingkat kesolehan dan kebaikan laki-laki, terutama yang mengaku ikhwah? Ya, bolehkah menolak laki-laki yang datang berkali-kali dan juga sudah ditolak berkali-kali? Ya, apalagi ada stigma di masyarakat kalau tidak boleh terlalu sering menolak. Cuman eh, ngeri juga kalau sudah berkali-kali ditolak tapi terus datang melamar. Ya, Ya. kedua pertanyaannya, bolehkah menolak ikhwah jika tidak ada ketertarikan dalam hati kita sebagai seorang akhwat? Dan apakah wajib bagi akhwat untuk menyampaikan alasan penolakannya? Ya, Ya. senada dengan pertanyaan Ustaz, ya sekalian, senada dengan pertanyaan, bagaimana cara mengetahui kebaikan adab seorang ikhwah yang paling utama untuk diketahui sebelum menerima pinangannya? Perlukah mengusut sampai ke adab-adabnya bersama keluarganya selama ini? Itu Ustaz pertanyaannya. Silakan Ustaz. Jadi hal yang perlu diluruskan, memang ketika seorang wanita menentukan pasangan hidupnya yang akan menjadi imam dalam keluarganya, dua hal yang tidak boleh di-cancel. Ya, usahakan berkenan tentang ketakwaannya yang meliputi bagus agamanya, yang kedua baik akhlaknya. Kan interaksi membutuhkan akhlak dan perlakuan yang baik. Tetapi salah satu di antara syarat nikah adalah at-taradi, keridoan. Jadi seorang wanita itu tidak boleh dinikahi kalau dia tidak ridho. Yang tidak boleh kita menolak laki-laki karena dia baik agamanya, itu tidak boleh. Ya, kenapa? Apa latar belakang kau tolak itu laki ikhwah? Karena apa? Karena dia jaga sholatnya, karena dia suka berdakwah, atau karena dia rajin sholat malam. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada perempuan dia menolak laki-laki karena ketakwaan kesolehan laki. Kalau dia menolak karena memang tidak tertarik, ya dia tidak tertarik ya. Ketika ketemu nazar kemudian dia mengatakan tidak ada rasa sama sekali. Ya saya kayak tertarik dengan tipe laki-laki seperti ini, itu tidak mengapa. Karena tidak boleh kita menikahi perempuan kecuali karena keridoannya. Maka tidak boleh kaki datang kemudian ditolak. Dia mengatakan bukan perempuan yang solehah. Ya, Paul Nabi mengatakan kalau engkau datang kepadamu laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, nah, itu kan kentara. Anda mentazkiyah diri sendiri tidak boleh. Ada seorang wanita itu dinikahkan sama bapaknya. Dinikahkan bapaknya dengan laki-laki yang tidak disuka. Maka Nabi menawarkan mau lanjut atau difasah, dibatalkan. Maka dia milih untuk dibatalkan pernikahan tersebut. Di situ Syekh Utsaimin mengatakan tidak diperkenankan bahkan bagi seorang ayah, masih khilaf dengan para ulama kita, untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang dia tidak sukai meskipun laki-laki itu baik agamanya. Ya. Sama laki-laki kan tidak semua tuh akhwat kita lihat itu yang kita langsung nikah. Tidak, ada faktor-faktor yang lainnya yang tidak boleh kita mengatakan saya tidak mau menikah sama laki-laki yang soleh. Saya tidak mau menerima laki-laki yang ikut pengajian. Saya tidak suka menikah dengan laki-laki yang rajin masjid. Ah, itu baru keliru. Tapi kalau dia tolak karena faktor fisiknya, nggak apa-apa, boleh. Ya, atau faktor mungkin dia tidak siap untuk tinggal bersamanya di suatu tempat, maka itu tidak menjadi masalah. Karena perempuan tidak menyerahkan dirinya kecuali dengan keridoan. Jadi boleh akhwat itu tolak, nggak apa. Kalau memang dia perhatikan tidak tertarik dengan laki-laki, mungkin kalau perempuan cantik kan banyak mau datang. Ya, kemudian dia tidak tertarik dengan laki tersebut, ya, dan dia bukan karena dia bukan benci agamanya, bukan benci akhlaknya, tapi memang dia tidak tertarik, ya, karena butuh memang ketertarikan. Tapi jangan juga ya akhirnya pilih-pilih ya pilih-pilih ya, karena ajukan 15 kriteria. Hanya laki-laki yang punya kriteria 15 itu yang berhak untuk mendapatkan wanita yang perfect sepertiku. Ini tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh. Nanti akan dihukum dengan hal-hal yang justru 15 ya, berjalan waktu tinggal tiga yang pas, ya kan? Jadi jangan terlalu pilih-pilih, tapi belajarlah untuk berjuang. Belajarlah untuk berjuang
berkhidmat kepada seorang laki-laki untuk menjaga kesuciannya dan juga bisa hadir anak-anak yang dididik menjadi anak-anak yang soleh. Kan itu tujuan daripada ya pernikahan. Tapi kalau saya boleh menolak, boleh. Boleh menolak yang dia tidak karena nggak suka, boleh. Yang tidak boleh kalau dia menolak karena agamanya. Ya, sekiranya mudah dipahami. Ini juga Ustadz siapa? Amrullah kan tidak mungkin semua perempuan kita mau nikahi. Betul kan? Kalau Betul, tuh Ustaz. perempuan baik agamanya, hafizul kita bila anaknya rajin. Tidak semua perempuan ketika memberikan ketertarikan. Nah, ini karena teman hidup ini, ya butuh hal-hal yang lain. Jadi hukumnya boleh dan tidak berdosa. Ya karena nikah itu syaratnya ridho. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Cukup ya? Sedikit tadi Ustaz Cukup atau masih ada? pertanyaan. Apalagi Enggak, tadi tadi pertanyaannya? masih berkaitan. Eh, Hah? ketika dia menolak, Ustaz, apakah wajib bagi akhwat untuk menyampaikan alasan Tidak penolakannya perlu, itu? tidak perlu, tidak Ya. perlu. Tidak perlu kecuali kalau ada hal yang berbahaya dari laki tersebut kemudian disampaikan kepada temannya boleh. Ya, ketika temannya juga menjadi incaran laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki ini serigala. Contohnya kan, laki-laki ini laki hidung belang, laki ini serigala. Ya, casingnya bagus tapi akhlaknya hancur. Maka dia boleh disampaikan. Tapi kalau menurut perempuan boleh menolak diam. Nabi juga kan kalau menolak diam. Ditawarkan ada perempuan menawarkan diri kepada Nabi, Nabi cuma lihat kemudian Nabi diam. Nabi tidak mengatakan ya saya tidak suka perempuan ini karena begini-begini. Maka tidak boleh perempuan kemudian menyampaikan di Facebooknya, di medsosnya, ah, adakan apa namanya panggil para wartawan untuk mengklarifikasi, menjelaskan apa alasan sampai menolak itu tidak perlu ya. Ya, jadi kalau dia tidak menerima ya dia tolak saja ya. Ya mohon maaf tidak bisa melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Ya tidak perlu untuk dia sampaikan. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, barakallahu Dan ingat fikum. penolakan perempuan harus jelas. Tidak. Tidak boleh diam. Harus mengatakan tidak ya. Entah sampaikan langsung atau lewat walinya. Ya, kalau dalam shop. Ya, Ustaz. Sedikit tadi Ustaz, pertanyaan yang sama. Ketika seorang akhwat mau mengetahui adab dan karakter ikhwah ini, eh, Boleh, boleh perlu, ditelusuri. ya Silakan boleh, ya itu ditelusuri dan telusur. mengapa. Begini, nikah itu dipermudah. Yang dipersulit itu pelacakannya. Kecuali kaki sudah terkenal ya kan. Ya, makanya si Semin itu ketika dia punya murid, ada muridnya sangat dekat dengan beliau. Beliau lihat di hadapannya. Ya, beliau tahu tentang muridnya di kelas ya, di majelis ilmunya. Tapi ketika murid tersebut ingin melamar putrinya, maka beliau mengatakan tunggu. Ternyata sampai hari-hari ketemu tidak diberikan jawaban. Nanti 1 bulan boleh mengatakan saya terima lamaranmu untuk putriku. Ternyata selama 1 bulan dia kirim tim dalam bahasa kita ya. Dia melakukan pelacakan, penelusuran dan ternyata dia tahu ini laki-laki yang baik bukan cuma di depannya tetapi juga ketika berinteraksi sama yang lainnya. Maka dalam sebuah asar kan disebutkan ada seorang laki-laki ketika mau menikah ditanya oleh seorang sahabat, apakah kamu pernah safar dengannya? Apakah kamu pernah safar bersamanya? Apakah kamu pernah berinteraksi dekat dengannya? Dia mengatakan belum. Maka jangan nikahkan putrimu sampai engkau mengetahui betul ia siapakah laki-laki yang akan melamar putrimu. Jadi kebanyakan kesalahan perempuan cuma lihat biodata langsung terima. Ya, hati-hati ya. Jadi hati-hati ya. Jadi bukan cuma lihat biodatanya, tetapi harus kita gali informasi berkenaan tentang laki-laki tersebut. Ditahu bagaimana akhlaknya dengan orang tuanya ya. Tanya tentang keluarganya, tanya dengan temannya dan itu dilakukan dengan operasi senyap ya. Dilakukan dengan operasi senyap maka itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Saya kira cukup ya. Nah, Ya, Ustaz, jazakumullah khairan atas kali barik eh, fikum. jawaban wa barakallahu fikum, jawaban-jawaban yang telah Ustaz berikan yang sangat eh, berfaedah ya untuk kita, bagaimana kita menambah ya ilmu kita, wawasan kita terkait dengan masalah rumah tangga. Para pemirsa konsultasi syariah dimanapun Anda berada, menarik apa yang kita simak pada malam hari ini, program konsultasi syariah kita bersama Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nirwan Idris, FC MHI, Hafizahullah. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai timbangan kebaikan beliau di akhirat kelak. Dan kepada para pemirsa semua, kami mohon maaf karena
masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dilayangkan, namun karena keterbatasan waktu kita belum sempat menjawabnya. Namun pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah kita akan simpan dan akan kita eh, jawab. Kita akan keluarkan kembali pada eh, pertemuan berikutnya di komisi yang sama, Komisi Keluarga dan Ukhuwah. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang ada kita akan bacakan dan akan selesaikan dan akan dijawab oleh ustadz-ustadz yang akan menjadi narasumber yang selanjutnya. Demikian kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada partisipasi dari semua serta konsultasi syariah. Kita cukupkan majelis kita pada malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya dan kepada para peserta sekalian. Mari kita tutup konsultasi syariah kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.